Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Ma'asyiral muslimin wa jibratal mu'minina rahimakumullah. Wa ruya Nabi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yatufu faqad silagut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u ibadallahi la'anakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi taghashshana birrahmah wa anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Taqalillahi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat ma'amunah, khususnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk menjalankan perintah Allah dan menanggalkan seluruh atribut keduniaan, aktivitas keduniaan dalam rangka upaya tadarruk kita kepada Allah melalui salat Jumat yang sudah barang tentu harapan kita adalah lebih bertambah keimanan dan ketakwaan, kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyampang terus bertambahnya waktu, bertambahnya umur, tentu harapannya adalah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup umur yang Allah jatahkan kepada kita. Mudah-mudahan adalah umur yang penuh dengan keberkahan, akhirat yang penuh dengan husnul khatimah. Masyiral jamaah rahimakumullah, tiada terasa Dzulhijjah 1446 Hijriah. Beberapa hari lagi ada momentum yang tentu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib
untuk merenungi dan mengambil suri tauladan dari apa yang disirahkan, dimaktubkan sebagai sosok tauladan Abul Bashar wal Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, baginda Nabi Ibrahim alaihi salam serta Nabi Ismail alaihi salam. Tentu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapannya adalah ta'ziman wa ikraman dan sekaligus untuk dalam relung kehidupan, minimal dalam kehidupan rumah tangga, kita senantiasa berkiblat dan mensuri tauladani apa yang dilakukan dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyirul jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah betapa Dzulhijjah ada makna secara khusus yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji wada' yang dalam kurun waktu beberapa hari akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu istimewa tidak hanya semata-mata untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum Yahudi pun merasakan satu keistimewaan. Tentu adalah ulama-ulama Yahudi yang paham betul dengan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktubkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim, ada Zabur, Taurat dan Injil. Yang itu semua adalah betapa kehebatan yang Allah berikan melalui baginda Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang kemudian mu'jizatnya adalah Al-Qur'an sebagai Khatimul Kutub, penutup dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Penutupnya adalah Al-Qur'anil Karim sebagai bagian dari kesempurnaan hidup yang tatanan itu Allah berikan pasti dan tidak ada lekang oleh zaman, dan pasti punya tetap relevan dan kemudian tetap dapat menjawab tantangan zaman, problematika kehidupan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ada satu ayat yang fundamental bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wahai Muhammad, saya sempurnakan pada hari ini, ketika itu adalah haji wada', kenikmatan saya, kenikmatan yang bagaimana, kenikmatan rahmat yang begitu luas yang Allah berikan, dan jargon yang Allah berikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kenikmatan kasih sayang yang tiada batas, kenikmatan kasih sayang dan memahami terhadap kondisi diri manusia yang tidak semata-mata tidak disekat, dikapling-kapling oleh persoalan keyakinan atau bahkan suku atau bahkan bahasa, tetapi semata-mata adalah bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, rahmatan lil alaminnya, yang itu semua adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin. Masyirul jamaah jum'ah rahimakumullah. Rahmat kasih sayang yang Allah berikan betapa luasnya, sehingga kemudian kalau betul kita memahami kesempurnaan syariat yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang tamah, yang sempurna, yang minimal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam status sosial dan berbagai macam upaya dimensi pemikiran setiap manusia, itu semua
adalah bagian dari nilai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pastilah dan pasti bahwa sebagaimana ungkapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara ka'ihatihi ma khalaqas samawati wal ard. Ada waktu, ada zaman, ada masa yang terus berputar. Perputaran waktu atau masa atau zaman itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa huru-hara pada persoalan kriminalitas yang berawal dari Qabil dan Habil, peristiwa pembunuhan akan terus berulang dan terus berulang. Peristiwa persoalan tentang ketahanan pangan yang ketika itu tersirat pada masa-masa Nabi Yusuf alaihi salam yang diberi amanah sebagai menteri ketahanan pangan di Mesir. Maka saat ini pun terus akan berputar dan akan terus menjadi sebuah problematika, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan gumun menghadapi persoalan-persoalan yang semuanya sebenarnya sudah tersirat dan termaktubkan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pegangan hidup kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, apa yang harus mesti kita lakukan agar kita menjadi manusia yang punya mental kuat, umat yang punya fisik dan psikis yang tahan banting di dalam ujian yang Allah berikan, karena kita sadar bahwa hadad dunya adalah darul bala, dunia ini adalah tempatnya ujian. Oleh karena itulah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jabir an Mu'adz bin Jabal, suatu ketika bertemu dengan Umar bin Khattab, dan tentu Umar bin Khattab juga sebagai wasilah apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dawuh, ma qiwamu hadzal ummah, apa yang menjadi kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bahkan kemuliaan ada pada diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan bukan semata-mata kekuatan yang berupa material, tetapi lebih dari itulah kekuatan psikis, kekuatan mental, kekuatan jiwa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 3 kekuatan sebagai bagian bentuk bahwa ketika dalam problematika apapun kehidupan, minimal di rumah tangga, pasti nilainya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, ma min ibni adama idza kana hazina fasabara wa idza kana fariha wa syakara. Bagi manusia anak putu Adam, pasti dalam durasi waktu kesekian kalinya ada rasa sedih tapi kemudian sabar, ada rasa bahagia tapi kemudian bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul jamaah jemaah rahimakumullah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas. Hidup harus ikhlas. Apapun kenyataannya harus kita terima itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip yang harus kita berikan kepada anak keturunan kita, iman kepada takdir, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, yang sudah barang tentu kalau itu ditancapkan dalam qalbu setiap generasi kita, dan kita pun akan mendapatkan untaian cahaya ganjaran yang Allah berikan tatkala apa yang diungkapkan kita kepada anak putu kita betul terpancarkan, termaktubkan di dalam qalbu yang paling dalam
tentu sebagai bagian kekuatan mental yang harus kita gembleng upaya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas, hidup ini harus dilalui dengan satu keikhlasan. Tiada mungkin gelombang akan terus surut, tiada mungkin gelombang akan terus pasang, pasti ada surut dan pasang. Tiada mungkin kebahagiaan setiap manusia, tiada mungkin kesusahan setiap manusia, pasti ada susah dan pasti ada kebahagiaan. Tetapi dalam kesusahan dan kebahagiaan, tatkala ada makna ikhlas, ngelakoni apa yang sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian khalifatul fil ard, terutama adalah bagaimana kita menanamkan nilai kebaikan pada diri kita sendiri. Minimal kita melakukan satu kebaikan, minimal kita melakukan hal yang sangat menjadi satu hal agar di lingkungan kita mendapatkan satu nilai keamanan dan ketentraman hidup atas ulah yang kita lakukan. Masyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua adalah as-shalah. Umar bin Khattab dawu, "Asani min qiyami hadhil ummah, min qiyami hadhil ummah adalah as-shalah." As-shalah yang dimaksudkan adalah al-millah wa hiya al-millah, tatanan pola hidup. As-shalah al-wusul, as-silah, persambungan. As-shalah secara spesifik sambung kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui praktek salat al-maktubah yang harus kita tanamkan pada diri kita, juga anak-anak kita, agar tidak kehilangan arah. Dan ternyata salat adalah satu tatanan tarbiyatun nafsi untuk kita sadar atas satu keseimbangan hidup, tidak semata-mata keseimbangan hidup pada persoalan dunia, tetapi adalah ukhrawiyah. Ada durasi waktu 24 jam, hanya 5 kali sehari, upaya agar kita, fisik kita, qalbu kita dan pikiran kita punya pola, terpolarisasi oleh yang namanya sholat melalui keseimbangan persoalan pemikiran tentang kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, masyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah, at-ta'ah wa ya al-ismah, ketaatan di dalam kehidupan rumah tangga satu dengan yang lain dalam anggota keluarga. Ada ketaatan yang tentu itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada ikhlas, ada shalah atau al-millah, atau ada at-ta'ah, piranti yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai satu sakinah, kebahagiaan dan keselamatan, agar kita kelak ketika sudah sumari di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul kal mustarih, orang yang istirahat di hadapan Allah, tinggal nyadong terhadap kiriman doa yang dilantunkan oleh anak cucu kita. Dan tentu anak cucu kita harapannya adalah terus itba, mengikuti kepada risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang selamat fid dunya wal akhirah, sebagai manusia menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dan senantiasa di akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.